Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan satu variabel. Mari simak baik-baik. Yang pertama, pengertian pertidaksamaan. Lambang-lambang pada kalimat matematika. Yang pertama, pada persamaan lambangnya adalah tanda ini, artinya sama dengan. Kemudian berikutnya yang ini, artinya tidak sama. Kemudian yang kedua, pada pertidaksamaan lambangnya adalah yang seperti ini, artinya lebih besar. Yang berikutnya, yang ini, artinya lebih kecil. Kemudian berikutnya yang ini artinya lebih besar atau sama. Yang terakhir yang ini artinya lebih kecil atau sama. Next, berikutnya. Nah, pengertian pertidaksamaan. Arti dan cara membaca. Nah, ini perhatikan. Yang pertama ya. P, nah tanda ini kita sebut sebagai P tidak sama dengan 2. Kemudian yang kedua ini, R lebih besar dari 3. Kemudian yang ketiga ini, N lebih kecil dari 9. Yang keempat, Y lebih besar, ini sama dengan atau sama dengan 11. Kemudian yang kelima, M lebih kecil atau sama dengan 6. Nah, contoh berikutnya. Yang pertama, sisipkanlah salah satu dari lambang. Nah, ini lambang apa? Lebih besar ya, lebih besar dari dan lebih kecil dari, agar pernyataannya benar. Nah, ini ada soal A, B, C, D, E. Nah, kita jawab ya masing-masing soal ini. Nah, yang A dulu nih, kira-kira lambang yang dipakai lebih besar dari atau lebih kecil dari? Coba dilihat. Nah, ini ada 12 ya. Ini 12. Nah, ini 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Maka simbol yang dipakai adalah 12 lebih kecil dari 25 atau 5 pangkat 2. Gampang ya? Coba yang B sekarang. Saya kasih waktu 3 detik. Nah, yang tepat adalah negatif 2 lebih besar dari negatif 3. Lanjut yang C. Oke, negatif 23 lebih kecil dari negatif 19. Kalau negatif semakin besar angkanya itu lebih kecil ya nilainya dibanding yang nilai angka negatifnya itu semakin rendah, maka nilainya lebih besar. Lanjut ke yang D. Nah, negatif 2 pangkat 4 itu lebih kecil dari negatif 3 pangkat 4. Lanjut yang E. Jawabannya adalah, nah, yang dipakai adalah simbol lebih besar dari. Ya, hasil ini, ya, hasil yang sebelah ruas kiri ini, itu lebih besar dari yang sebelah kanan ini. Coba ya, ini min ketemu min berapa? Plus ya, ini 20 tambah 4, 24. Sedangkan ini 25,4 dikurangi 4, 21,4. Jadi lebih besar yang 24. Next. Yang kedua, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, ini A, B, C, D, sampai dengan H ya, yang benar yang mana? Oke, kita jawab. Nah, kita jawab yang A dulu, benar ya? Karena 4 ini kurang dari sama dengan 5. Yang B, benar juga. 4 itu kurang dari 5. Yang C, benar. 23 kurang dari sama dengan 41. Lanjut, yang D salah ya. Karena 23 itu harusnya lebih kecil ya dari 41. Yang E benar, 19 ya. Itu kalau kita sandingkan lebih besar sama dengan 19. Benar juga ya, 19 itu kurang dari sama dengan
19. Salah karena nilainya tandanya pakainya lebih besar. Ya, tidak ada sama dengannya berarti salah. Tapi kalau ada sama dengannya benar. Berikutnya, ini juga salah ya. Negatif 2 pangkat 4 nilainya itu bukan kurang dari atau lebih kecil dari 16. Next, berikutnya. Nah, yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan. Contoh, 1 diketahui A, kurung kurawan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari ya yang A ini. Nah, X lebih dari 0, X anggota A. Nah, diketahui A nilainya sama dengan yang di atas ini ya. Kemudian di sini ada keterangan X itu lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya lebih besar dari 0, berarti yang setelahnya angka 0, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang B itu P lebih besar atau sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya 0 ini masuk ya, karena ada keterangan di sini tanda sama dengan. Jadi lebih besar dari ya, sama dengan atau sama dengan nih. Ya ini yang ditulis semua. Oke. Lanjut, Y kurang dari atau lebih kecil dari 1. Maka lebih kecil dari, maka 1 nggak ditulis ya karena nggak ada simbol sama dengannya, maka yang ditulis yang belakang ini. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Lanjut yang D, Y lebih kecil dari sama dengan 1, maka himpunan penyelesaiannya, nah nilai satunya ngikut ya. 1 ngikut ini sampai dengan ke belakang, angka ke belakang. Nah, udah ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kedua, nyatakanlah himpunan berikut dalam bentuk mendaftarkan lalu tunjukkan pada garis bilangan. Yang A, nih, X di mana X kurang dari atau lebih kecil dari 5. X elemen bilangan asli. Nah, dan seterusnya kita jawab yang A dulu. Nah, keterangannya X lebih kecil dari 5. Nah, berarti yang ditulis 1, 2, 3, 4. Bilangan asli ya ini. Oke. Nah, seperti ini ilustrasinya diperhatikan. 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B. Keterangannya di sini Y itu kurang dari lebih kecil ya, atau kurang dari juga sama. Lebih kecil atau sama dengan negatif 2 dan lebih kecil dari 3 ya. Maka untuk yang B ini ya, yang dituliskan yang pertama negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, ini ada sama dengan, itu nilai angka negatif 2-nya dituliskan. Ya. Tapi kalau di sini tidak ada sama dengan, berarti batasnya sebelumnya angka 3, yaitu 2. Nah, seperti ini ya, ilustrasi garis bilangannya. Yang C di sini P kurang dari negatif 3. Nah, kurang dari atau sama dengan 2, bilangan bulat saja ya. Nah, ini berarti yang dituliskan ini setelahnya angka atau sebelumnya angka negatif 3, berarti negatif 2, negatif 1, 0. Nah, ini ada sama dengannya, berarti 2 dituliskan. Oke, gampang ya. Ini ilustrasi garis bilangannya. Lanjut ke berikutnya, yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Yang A, 3X itu kurang dari atau lebih kecil dari 12, X bilangan caca. Bilangan caca itu mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ada keterangan 3X lebih kecil dari 12. Nah, kita selesaikan ya, biar hasilnya adalah tinggal X. Kenapa di sini dibagi 3? Karena depannya X atau koefisien variabel X-nya adalah 3. Jadi masing-masing kita bagi 3. Kemudian hasilnya adalah X kurang dari atau bacanya ini adalah lebih kecil dari 4. Nah, bilangan caca yang lebih kecil dari 4 itu nilainya adalah ini
0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, karena di sini ada keterangan kurang, ya, jadi nilai 4 sama 5-nya tidak ditulis. Ya, yang ditulis sebelum angka 4, yaitu himpunan penyelesaiannya dari soal yang A ini adalah 0, 1, 2, 3. Ya, bisa dipahami? Atau himpunan penyelesaiannya disederhanakan tadi kan ini. Kita tulis menjadinya X, di mana X lebih kecil dari 4. X elemen, ini simbol elemen ya, atau anggota dari bilangan cacah. Lanjut ke penyelesaian yang soal B. Nah, 2Y ditambah 6 lebih besar dari 24. Y bilangan ganjil di bawah 17. Y bilangan ganjil di bawah 17, ini keterangannya. Nah, ini ya, yaitu angka yang di bawahnya 17, ganjil ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan biar dapat nilai Y-nya saja. Karena di sini ada positif 6, berarti masing-masing dikurangi 6. Hasilnya 2Y lebih besar dari 18. Nah, masing-masing ini bagi berapa? Depannya jadi 2, maka dibagi 2. Nah, maka hasil terakhirnya adalah Y lebih besar dari 9, yaitu bilangan ganjil yang lebih dari 9 dan di bawah dan di bawah 17. Ya, kita lihat ya, lebih besar dari 9. Ya, berarti ini 11 sama 13 kemudian 15 ya. Ini di antara yang 9 sama di bawahnya 17 berarti 15. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk himpunan penyelesaian dalam ini kurang kurawalnya adalah Y, di mana Y kurang dari atau lebih kecil dari 9 dan kurang lebih kecil dari 17. Ya, Y itu bilangan ganjil. Lanjut ke yang C. Nah, yang C ini sama ya. Di sini ada ruas kanan kiri dengan ada dua fungsi. Ya, kemudian keterangannya itu X bilangan bulat di antara negatif 3 dan 4. Nah, di antara negatif 3 dan 4, ya, jadi menulisnya negatif 2, ini setelahnya sebelumnya negatif 3 kan, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita selesaikan ini masing-masing, ini kita hilangkan negatif 1, maka masing-masing ruas ditambah 1. Nah, 7X kurang lebih kecil atau sama dengan 5X ditambah 4. Nah, kita hilangkan, selanjutnya adalah nilai apa yang kita hilangkan? Nah, kita hilangkan nilai 5x-nya. Nah, masing-masing kita kurangi dengan negatif 5x. Hasilnya adalah 2x lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, ini masing-masing bagi 2. Hasil akhirnya adalah x lebih kecil atau sama dengan 2. Ya, ada keterangannya 2 tetapi di atas negatif 3. Nah, maka himpunan penyelesaiannya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ya. Nah, ini penulisan untuk di himpunan penyelesaiannya. Oke, gampang ya? Oke, kalau udah bisa, kita lanjut ke... Nah, ini ada permainan matematika. Nih, saya tuliskan satu bilangan. Nah, kemudian bilangan itu dikali 2. Selanjutnya, setelah dikali 2, kepada hasilnya ditambahkan bilangan yang saya tuliskan itu. Kemudian hasil dibagi lagi dengan bilangan pertama tersebut. Kepada hasil ditambah lagi 5. Kepada hasil itu dikali 7. Berapakah hasil yang terakhir? Nah, kita jawab. Misalkan bilangan pertama yang saya tuliskan itu N. Nah, kita misalkan dengan variabel N. Ya, huruf N. Jadi, N kalikan 2 itu sama dengan 2N. Berikutnya, 2N itu ditambahkan dengan N. Ya. Sama dengan berapa? Ya, 3N. Lanjut, 3N selanjutnya dibagi. Ya, dibagi dengan bilangan pertama. Bilangan pertama tadi kan N, berarti 3N dibagi N sama dengan 3.
Kemudian ilustrasi yang berikutnya, hasilnya itu ditambah 5, maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kepada hasil yang ke berapa ini? Yang keempat itu dikalikan 7, berarti 8 kali 7. Maka hasil terakhirnya adalah 56. Wah, menarik ya. Gampang bisa dipahami. Oke, next. Nanti kita akan bahas materi yang selanjutnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Semangat berprestasi pasti hebat. Salam optimis dari channel Teguh History.